Kalau tadi Aziza menutup dengan pantun, saya memulai dengan pantun. Dari Bengkalis ke Pulau Rupan, ada cari mempelak supaya majelis membawa berkah. Mari kita berucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur selawat saya tumpahkan kepada Azizah yang telah tampil tadi. Kalau tahu tadi saya ada dakwah cilik, saya datang tadi itu. Ya, karena waktu yang dikasih 15 menit, penenangan 20 menit. Untuk berdiri di depan ini bukan satu yang mudah. Ya, ini tepat momentum Ramadan bulan tarbiyah dilatih di depan ini. Saya ada pengalaman saya, teman saya sama kuliah, jurusannya dakwah malah. Karena dia sudah sarjana, tentu orang kampung menghargainya, dikasihlah kesempatan untuk membaca khutbah Jumat. Apa yang terjadi karena tidak pernah tampil di depan? Gempa setempat, ya. Sampai sekarang tidak berani di kampung, tidak sanggup menghuni kampung. Jadi ini suatu prestasi buat anak kita. Nah, ini adalah generasi penerus nanti. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, malam ini judul yang ditetapkan oleh PB Kota Dumai adalah bersegera dalam 5 hal. Ya, bersegera dalam 5 hal. Ini bukan ada berdasarkan ayat, berdasarkan hadis Rasulullah, cuman dari Hatim Al-Asam dalam kitab Hilyah, ya, Al-Awliya, karya daripada Abu Nu'aim Al-Asbani, menyebutkan katanya kana yuqalu ajalatu minas syaitan illa fil khamsi. Ketergesa-gesaan biasanya dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, ij'alu tu'ami iza hadar dhaifu, menyajikan makan ketika ada tamu. Jadi kalau berbicara kita tentang tamu, tentu ada yang bertamu, ada yang menerima tamu. Jadi kalau ada yang bertamu, ada yang menerima tamu, ada adab-adab. Kita sebagai tamu ada adabnya. Yang menerima tamu juga ada adabnya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sebagai yang bertamu tidak tahu bagaimana adab sebagai seorang tamu. Kalau sekarang karena zaman sudah canggih, supaya kehadiran tidak kecewa, alangkah bagusnya sebelum datang mungkin SMS, mungkin ditelepon terlebih dahulu. Ya. Kemudian sampai di rumah yang kita kunjungi, dalam yang diajarkan oleh Rasul, diketuk pintu, diketuk 3 kali sambil mengucapkan salam. Ya. Berdiri kita jangan pas di tengah pintu menghadap ke ruangan. Kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Apa maksudnya? Kalau ada sesuatu mungkin yang di dalam rumah yang kurang pantas dilihat, yang kurang beres, jadi
tidak langsung kita bisa melihat. Bertamu ada niat, tentu niatnya niat bagus. Sekarang banyak tamu-tamu yang tidak diundang. Saya dulu dapat cerita di masjid ini ada tamu dan diundang, bisikannya kotak yang banyak. Ya, jadi itu tamu-tamu yang tidak berniat baik. Apa niatnya? Tentu niatnya bersilaturahmi. Di dalam hadis Rasul mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya hubungkan silaturahmi. Kemudian kalau bertamu, setelah dipersilakan masuk baru masuk. Setelah dipersilakan duduk baru duduk. Ini kadang-kala bertamu langsung memeriksa sampai pulang ke dapur, sampai ke apa? Ya, pakaian bertamu harus sopan. Dipilih waktu-waktu yang tepat. Ada 3 waktu aurat kita tidak boleh bertamu. Subuh-subuh belum beres orang lagi dah bertamu. Kemudian waktu siang jam-jam istirahat. Kemudian selepas isya waktu-waktu yang sudah sangat larut, itu dalam Islam kita dilarang bertamu. Kemudian kalau sudah selesai maksud kita jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Biasanya kalau bertamu jelas kalau kita sedang mengucapkan salam. Tamu yang datang itu membawa rahmat, memberikan ucapan selamat. Sehingganya ucapan salam ini oleh Rasul, waktu Rasul sedang datang seseorang mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh Rasul, dipersilakan duduk, kata Rasul 10. Dah lama datang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab oleh Rasul, dipersilakan duduk, kata Rasul 20. Datang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab salamnya oleh Rasulullah, dipersilakan duduk. Kemudian Rasul berkata 30. Apa maksudnya 10, 20, 30? Pahala yang diterima. Dan kalau kita orang memberi 30, kita balas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, katanya. Orang memberi 30, dia balas 10. Jadi kalau kita diberi satu penghormatan, balas penghormatan dengan yang lebih baik, yang serupa atau yang lebih baik. Kita yang menerima tamu diterima dengan wajah yang menyenangkan. Kan ada orang kalau bertamu wajahnya nampak tidak bersahabat, tidak menerima, tidak senang dengan kehadiran tamu itu. Padahal kedatangan tamu itu satu rahmat. Datang akan memberkati, pulang akan membawa dosa, kata hadis Rasulullah. Kemudian dilayani dengan baik, termasuk juga menjamu daripada tamu. Apa kata Rasul? Inna khairakum man tu'aman. Apa katanya? Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Jangan cemas kita dengan memberi, tapi jangan siang pula. Ini kan bulan Ramadan ini, tentu sesuaikan. Ini bulan Ramadan disuruh disiapkan pula makan saat-saat di Ramadan. Ini tidak ada kering tenggorokan, jangankan dijamu, air putih aja dah keluar. Dah mau berangkat, tunggulah dulu, jangan air dulu. Jadi harusnya secepatnya kita menjaga tamu.
Yang kedua kata ya Abu karya daripada Abu Nu'aim ini, yang kedua katanya wa tadhiza maytati iza mata, itu mengurus mayat ketika ia mati, meninggal. Ada orang meninggal kita, jangan kita lama-lamakan. Dengan kita segerakan ini berarti kita ikhlas akan kepergiannya. Kemudian sekiranya dia orang baik-baik, cepat menemui kebaikannya. Kalau dia orang yang tidak baik, cepat-cepat lepas dari tanggungan kita. Ini kadang-kala sampai berhari-hari. Padahal yang akan menyelenggarakan orang yang berada di tempat itu. Dan kebetulan saya tinggal di Bukit Batrem, ketua di bidang kematian di sana, namanya di sana kalau dulu masih belum banyak, dulu jawabannya sana Persatuan KJS namanya. Kemudian karena sudah bercampur-campur, diganti namanya dengan IKWM, Ikatan Warga Muslim khusus di bidang kematian. Itu saya kalau ada yang meninggal, saya cepat datang, saya tanya, di mana mau dikubur? Nah, kemudian saya tanya, ada yang mau ditunggu? Sekiranya bisa ditunggu. Kalau tidak, yang akan menyelenggarakan kan orang yang di tempat itu. Ini kadang-kala saya nunggu apa dulu? Saya dulu orang tua saya meninggal. Bagaimana? Saya selenggarakan cepat, kata saya. Meninggal pagi, ditelepon. Bagaimana nih? Laksanakan. Tidak mau melihat, tidak ada puas melihat orang tua dari kecil sampai apa. Jadi hendaknya ya kita ikhlaskan kepergiannya, ya akan menyelenggarakan orang, jangan orang terlama-lama tunggu. Dan juga menurut ya hadis itu rohnya itu akan diangkat kepada Allah kalau dia baik. Nah, kemudian disuruh kembali untuk nanti akan melihat apanya. Sebelum dia diselenggarakan, tentu dia akan masih belum sempurna, dengan arti kata masih tersiksa. Kadang-kala kita sampai berhari-hari malah. Jadi secara Islam diajarkan secepatnya. Yang berikutnya, ini dalam hadis juga dikatakan asyaimu bil janazah, segera mengurus jenazah. Kemudian yang ketiga, watas wijil bikri iza adarakat, menikahkan seorang gadis jika sudah ada jodoh. Kalau sudah ada jodohnya, kadang-kala menikah dengan dia, mau makan apa takut cemas. Ya, cemas. Padahal kalau kata orang tua dulu, ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Saya juga termasuk orang yang terlambat menikah. Ya, saya memang termasuk juga takut dengan apa anak orang akan dikasih makan. Tapi orang tua saya atau di ultimatum saya katanya, kalau memang mau memanggil kepada dia sebagai orang tua, ikuti omongannya nih katanya. Rupanya dia ada berunding dengan apanya berdua, dengan ya abangnya, kebetulan ada anak abangnya. Itulah istri saya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah memang kalau kita ikhlas dan juga berusaha, apalagi di rumah ini. Di rumah ini asal mau berusaha, tidak ada orang yang susah. Ya, saya kalau bapak ibu tahu, saya ini orang lama sini. Orang pasar, saya orang pasar, saya orang pasar. Itu ibu-ibu yang menjual lampok-lampok, saya bagi daun jeruk purut, mulai pasar Pulau Payung, pasar ikan, pasar dok. Bercerita petani, saya juga petani. Sekarang saya nanam kacang panjang dengan mentimun, target mau untuk lebaran dan siap lebaran. Tanah rumput yang panjang, saya beternak. Kambing sekarang saya hitung ada 15 ekor. Kandang kambing panjangnya 12 meter, itu ya separuh dapat 20
terima. Jadi kalau polisinya 50. Sampai depan bapak kayak gini, saya udah jadi guru pula. Sampai di sekolah, depan bapak ibu udah jadi ustaz pula. Tiba di sekolah udah jadi guru pula. Tiba di lingkungan masyarakat, tahun inilah periode ini yang tak jadi RT lagi karena anda terlalu lama. Anda mau lagi jadi RT dulu. Jadi hendaknya dalam hidup ini apapun yang penting halal. Karena Zakaria Najar, Nabi Zakaria saja kerjanya mencari kayu. Kita kadang-kala yang kerja itu hanya PNS. Padahal kalau ingin kaya bukan jadi pegawai negeri, jadi pedagang. Itu waktu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di kota Madinah, dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, disambut pula oleh orang terkaya di kota Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Ditawarkan separuh harta. Kemudian, kalau yang suka istri saya, silakan kamu pilih, saya ceraikan secara halal, silakan kamu nikahi. Tidak mau dia. Tolong tunjukkan saya di mana pasar yang masih ada orang jualan. Ditunjukkan. Akhirnya apa? Dalam jangka 2 tahun, Abdurrahman menjadi orang terkaya di kota Madinah. Jadi paling enak memang berdagang, tapi dagangnya harus dagang-dagang yang seperti ya kejujurannya sangat perlu dalam pedagang. Saya merasakan betul ya pedagang ini. Kemudian ya, karena kita tidak bisa sudah selewat sedikit lagi bacakan ya melunasi hak ketika sudah jatuh tempo dengan arti kata harus ada niat untuk membayar hutang. Ini kan kadang-kadang apa berhutang enak. Ketika mau membayar hutang, bermacam alasan yang dibuat. Saya merasakan itu. Tapi saya lihat juga langganan saya yang lancar dalam pembayarannya. Saya lihat suaranya pun lancar pula. Yang tersena yang bermacam alasan, dikatakannya lah sepi. Akhirnya saya bilang, jangan dikatakan sepi. Saya lihat tahu itu tidak ada lagi. Dikatakannya sepi. Besok memang sepi orang datang. Yang lancar membayar itu pun jualannya lancar. Jadi kalau memang belum sanggup, tapi ada niat kita. Ini kadang kan duitnya ada tapi nama itunya tidak ada. Saya sampai 3 DP-nya akhirnya itu hilang ya. Betul lama, berapa lagi? Nah ini jangan dipakai hal yang seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang disegerakan itu bersegera bertobat jika berdosa. Tidak ada kita tidak yang berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak cucu Adam ini pasti mempunyai dosa, sebagai orang-orang yang berdosa itu bertobat. Salah kepada Allah minta ampun, salah kepada sesama manusia minta maaf. Apa kata orang tua kita? Tidak ada gading yang tidak retak. Walaupun retak membawa ukir. Tidak ada kita ini yang bersalah. Tidak ada kita ini yang mampu suci. Kalau tidak ada dosa pasti malaikat itu. Kalau namanya manusia pasti punya dosa. Kenapa segera? Apa kata orang tua kita? Mumbang jatuh kelapa jatuh. Apalagi sekarang nyawanya sangat lapuk. Bisa jadi pemanya pulang dari masjid ini, besok dah kedengar aja pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang sianu. Padahal kalau baru ngobrol malam itu, baru teleponan, tak tahu sudah dipanggil oleh Allah. Ini kadang-kadang nikmati lalu masa muda ini. Dan tua besok dapat habis-habisan pergi ke Mekah, ada tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau yang sampai itu tua. Jadi itulah 5 yang harus kita segerakan, yang menjamu tamu, menyegerakan jenazah, menikahkan kalau sudah ada jodohnya, kemudian juga kalau berhutang segera dilunasi kalau sudah ada kesanggupan, dan terakhir bertobat. Mohon maaf, waktunya agak terbagi Bapak Ibu. Ya, lebih kurang salahnya, mohon maaf. Akhirnya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.